Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Positif, semangat, puji Tuhan, sempurna. Cie cie cie. Nah, sekarang marilah kita belajar bersama Pak Tommy. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita masuk kepada tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Dengan materi bahasa Indonesia. Mari kita lanjutkan. Seperti biasa, Bapak akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu kita dapat mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah yang sederhana dalam teks tulis. Oke, mari kita lanjutkan. Kita masuk pada materi, yaitu menunjukkan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah secara sederhana. Ya, di sini kita harus garis bawahi yaitu kalimat saran. Apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, usul, ataupun anjuran. Lalu contohnya bagaimana Pak? Contoh dari katanya. Contohnya ada kata sebaiknya, alangkah baiknya, seharusnya, lebih baik, dan saya harap. Nah, itu adalah contoh dari kata-kata yang berada pada kalimat saran. Berarti kalau kalian melihat atau membaca ada kata-kata yang tadi Bapak sampaikan, berarti itu tergolongnya atau termasuk kalimat saran. Begitu. Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk pada contoh kalimatnya. Nomor 1. Sebaiknya kamu tidak pergi karena hujan deras. Nah, lalu yang kedua, seharusnya kamu menyayangi orang tuamu. Yang ketiga, alangkah baiknya kamu mendoakan kedua orang tuamu. Lalu yang berikut, lebih baik kamu pulang karena hari sudah mulai malam. Selanjutnya, saya harap kamu baik-baik saja setelah mendengarkan kabar buruk itu. Nah, itu contoh dari kalimat saran. Ya, seperti itu. Paham? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan. Berikutnya, menuliskan saran tentang hak dan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Yang A, tentang hak anak dalam berpakaian di keluarga. Yang pertama adalah kita harus bersyukur diberikan pakaian oleh orang tua. Lalu kita mengenakan pakaian sesuai dengan kebutuhan. Berpakaian sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Lalu kemudian memiliki berbagai pakaian untuk dipakai sehari-hari. Selanjutnya yaitu kewajiban anak dalam berpakaian di keluarga, yaitu yang pertama, menjaga pakaian agar tidak kotor dan tidak rusak. Lalu kalau kotor pakaian ya kita harus cuci ya, berarti mencuci baju bila pakaian kita kotor, seperti itu. Dan kemudian contoh kalimat saran. Nah, di sini Edo pulang kehujanan, baju seragamnya basah kuyup. Nah, kira-kira apa ya kalimat saran untuk Edo? Ini yang pertama,
Sebaiknya Edo segera pulang dan mandi. Ya, lalu berikutnya, sebaiknya Edo menunggu sampai hujan reda. Ya, jadi bagusnya sih Edo menunggu ya daripada hujan-hujanan ya. Basah kuyup nanti masuk angin seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan. Kita masuk pada saran yang mungkin diberikan untuk menyelesaikan atau penyelesaian masalah sederhana. Nah, ini. Yang pertama, Udin meminta dibelikan baju baru. Padahal di lemarinya baju Udin tuh masih banyak dan bagus-bagus. Bagaimana sarannya? Nah, sarannya seperti ini. Sebaiknya Udin berhemat dengan memakai baju atau pakaian yang ada. Nah, lalu yang kedua, rok Dayu robek karena digunakan saat bermain lompat tali. Nah, bagaimana sarannya? Sarannya seperti ini. Alangkah baiknya Dayu mengganti celananya sebelum bermain lompat tali. Begitu ya. Nah, lalu yang ketiga. Pulang sekolah, Lani sangat lelah. Ia tidur siang tanpa berganti baju. Nah, bagaimana kalimat sarannya? Nah, kalimat sarannya seperti ini. Contohnya ya. Sebaiknya sebelum tidur siang, Lani ganti baju terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut lagi ya. Lalu kemudian saran yang mungkin diberikan untuk menyelesaikan masalah yang sederhana. Nah, di sini ada anak berhak untuk memiliki tubuh yang sehat. Karena bagaimana? Tubuh yang sehat membuat anak dapat belajar dan bermain. Lalu yang kedua, tubuh yang sehat juga membuat anak dapat berjalan dan belajar. Ya. Lalu kemudian, tubuh yang sehat pula membuat anak dapat bergerak aktif dan gesit. Ya. Lalu tubuh anak yang sakit menjadi lemah dan susah bergerak. Ya, di sini Bapak juga yakin di antara kalian tidak ada kan yang mau sakit. Semuanya kita harus sehat, harus semangat untuk belajar. Kita memberikan apa yang terbaik dari kita. Begitu? Oke, mari kita lanjutkan. Nah, cara menyelesaikan masalah agar tubuh menjadi sehat. Apa saja ya kira-kira? Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Nah, lalu yang kedua bagaimana? Istirahat yang cukup. Nah, yang ketiga, rajin-rajinlah kalian berolahraga. Kemudian minum air putih baik untuk tubuh. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Ungkapan penyelesaian masalah sederhana berkaitan dengan tubuh yang sehat. Oke. Kewajiban yang harus dilakukan agar tubuh menjadi sehat. Nah, ini ada kalimat untuk sarannya ya. Kita belajar lagi untuk membuat kalimat saran dengan data-data yang ada seperti itu. Ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku suka jajan. Nah, sebaiknya apa yang harus aku lakukan? Ayo, kira-kira bagaimana? Ini. Sebaiknya aku harus berhati-hati memilih jajanan. Makanan yang di jalan sering dihinggapi lalat. Nah, seperti itu. Ya. Jadi sebetulnya kan kita tidak dilarang untuk jajan sama mama, sama papa, tapi kita juga harus belajar untuk memilih
jenis-jenis makanan yang bisa kita beli. Ya, kalau di pinggir jalan itu kan sering dihinggapi lalat. Karena lalat itu membawa penyakit, jadi kita akan sakit seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua, setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tidak sempat sarapan. Sebaiknya apa yang harus aku lakukan? Nah, sebaiknya bagaimana ya? Begini, di pagi hari aku harus sarapan agar aku bisa belajar dengan semangat. Ya begitu. Kalau pagi-pagi tidak sarapan, kita akan lesu. Ya, seperti mobil kekurangan bensin, dia majunya akan tersendat-sendat ya, sampai bensinnya habis, mati dah mobilnya, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa tidak penting. Sebaiknya apa yang harus aku lakukan? Nah, kira-kira apa tuh sebaiknya? Sebaiknya sebelum makan, tangan harus bersih dengan mencuci tangan agar terbebas dari kuman. Nah, seperti itu. Sudah mulai paham ya bagaimana cara membuat kalimat pesan? Oke, kita lanjutkan lagi. Contoh kalimat berikutnya yang nomor 4. Ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Sebaiknya apa yang harus aku lakukan? Nah, sebaiknya ya aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Coba kalau kalian perhatikan, masih banyak anak-anak atau saudara-saudara kita yang lain yang tidak bisa makan sesuai dengan apa yang kita makan. Ya, jangankan untuk makan yang enak-enak. Untuk makan mungkin bisa 2-3 hari baru makan, seperti itu ya. Makanya kita harus bersyukur seperti itu. Oke? Oke, kita lanjutkan lagi. Ayah selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku. Aku masih sering makan bersisa. Sebaiknya apa yang harus aku lakukan? Nah, kira-kira apa tuh? Ya, sebaiknya ya aku tahu bahwa banyak anak-anak seusiaku yang sulit mendapatkan makanan. Nah, itu dia ya. Jadi kita harus bersyukur. Apapun makanannya, apapun yang sudah disediakan oleh orang tua, yang pasti orang tua akan memberikan yang terbaik untuk kita semua ya. Nah, kita juga harus bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua kita. Bagaimana caranya? Belajar dengan baik ya, berubah untuk menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Oke? Ya, mari kita lanjutkan dengan kesimpulan. Dari kesimpulan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, ya kita belajar mengenai kalimat saran ya. Yang tadi, kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, usul ataupun anjuran. Lalu contoh kata yang biasa digunakan yaitu ada sebaiknya, alangkah baiknya, seharusnya, lebih baik, dan saya harap, seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan tugas dari Bapak pada buku paket tematik tema 4 sub tema 1 nomor 1 halaman 3 sampai dengan 4, membaca dari halaman sebelumnya ya, baru kalian akan bisa mengisi pertanyaannya. Lalu pada halaman 12 jawablah dengan mengamati bacaan sebelumnya. Kemudian halaman 14 simak video ini ya. Kemudian halaman 19 sampai dengan 20 membaca dari halaman sebelumnya. Dan yang terakhir halaman 25 sampai dengan 27
halaman 33 dan 40. Semuanya dikerjakan pada buku paket ya. Tidak usah di buku latihan, di buku paket, oke? Isinya saja berarti ya. Nah, jelas kan? Oke, kalau sudah jelas, tetap semangat, jaga kondisi kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi. Dadah.